Hukuman karena ujian dari alam, karena alam menguji kan bisa. Kalau kutukan emang dasarannya biasanya umumnya ya bawaan leluhur, jatuhnya ke situ. Karena dulu-dulu dia nyupang ilmu, jatuhnya ke situ lah. Kan banyak orang-orang itu minta supaya ditransfer energi, ya kan, seperti itu. Terus Manfaatnya apa? Ketika kita itu mendapatkan energi langsung dari alam, dengan kita itu ditransfer dari orang lain. transfer orang lain, pertanyaannya itu energi alam atau energi bangsa goib? Bangsa goib. Beda lah. Kekuatan Kekuatan alam akan beda dengan bangsa goib, lebih tertinggi hukum alam. Karena dia inti dari hukum alam itu sendiri. Kayak bulan purnama, ada siang, ada malam, kan itu. Harusnya kita paham itu. Kenapa ada matahari, kenapa ada bulan. Itu kan buat keseimbangan, biar alam ini tetap terjaga. Kalau alam sudah dikutak-katik ya akhirnya banyak bencana di mana-mana. Tuh bahayanya orang penjaga alam kalau melenceng ya itu. Dia bisa mengendalikan. Kesurupan massal satu desa aja mampu kok. Gimana? Itu hal biasa buat spiritual tingkat tinggi. Ilmu-ilmu kasepuan itu pasti magicnya tingkat tinggi semua. Cuma kan mereka terselubung hanya tertentu. Yang ada ya abal-abal semua. Terkait dengan penderitaan, Bobo, apakah penderitaan itu merupakan hukuman atau kutukan kalau menurut Bobo? Ujian. Sampai di mana keimanan kita tetap menjaga amanah. Itu ujian. Kita tetap menjaga amanah atau tidak, menyalahgunakan amanah atau tidak. Kan ilmu bisa disalahgunakan gitu. Jatuhnya kan itu melanggar hukum alam untuk memperkaya diri, kan bisa. Itu hal biasa. Ujian dengan kutukan itu beda kan? Beda. Bedanya di mana? Biasanya kutukan 7 turunan itu leluhur dulu nyupang ilmu. Beda. Tentunya kan beda lah. Nyupang ilmu ya garis keturunan lah yang menjalani melakoni. Biasanya bisa lah diredam kutukan itu karena bukan kita pelakunya, tapi kan jarang ada yang sampai level tingkat seperti itu. Biasanya ada kutukan ya bawaan ilmu terdahulu yang dia nyupang ilmu, jatuhnya buat perjanjian lah ya, urusannya darah, akhirnya garis keturunan ngikut kena imbasnya karena mereka sendiri menikmati harta yang dari nyupang ilmu itu, jatuhnya pasti ke situ. Iya. Hukuman sama kutukan juga beda. Beda lah. Bedanya di mana hukuman sama kutukan? Hukuman karena ujian dari alam, karena alam menguji kan bisa. Kalau kutukan emang dasarannya biasanya umumnya ya bawaan leluhur, jatuhnya ke situ. Karena dulu-dulu dia nyupang ilmu, jatuhnya ke situ lah. Kalau akibat dari tingkah laku dan perbuatan itu termasuk hukuman atau kutukan? Ya hukuman lah, amal dan perbuatan. Mulano wong urip aja sembrono, wong sembrono mesti cilaka. Kan udah hukum alam tuh. Itu ujung-ujungnya untuk nyelesain masalah paranormal jatuhnya. Akhirnya paranormal kasih solusi lain. Ya sudah umum, padahal awal kan kesalahan dia sendiri. Hukuman sama kutukan beda ya.
kan itu. Kayak kasus kemarin 2 tahun yang lalu kan kita kan kena pagebluk yang namanya corona, ya kan? Nah itu kalau menurut Bapak Hendro suatu hukuman atau merupakan kutukan? Hukum malam. Dari zaman dahulu sampai detik sekarang pagebluk itu selalu ada. Kenapa harus ada musim maratan? Tiap itu kan hukum dari hukum malam itu sendiri, dari musim panas ke hujan. Ya, jadi wajar fisik kita lemah di situ. Karena telat makan, karena pikiran. Kena lah. Jatuhnya kan di situ. Makanya kalau kita mau menjaga fisik, ya pasti aman-aman aja pagebluk. Betul. Ini Bapak ada lagi Bapak yang titip pertanyaan Bapak. Apakah mimpi itu hanya bunga tidur atau membawa pesan dari bawah sadar kita? Harus ada bisa bedain. Maksudnya? Kita jarang ngimpi. Bahwa tidur saja tidak pernah ngimpi. Sekalinya ngimpi ya petunjuk. Itu bedanya. Itu perbedaannya. Ya kalau orang tiap hari ngimpi terus petunjuk terus ya remuk sih. Jadi itu patokannya. Beda orang berilmu tuh. Mimpi itu karena kita tidur pun jarang ngimpi. Sekali ngimpi itu kan jarang-jarang. Itu petunjuk. Seringkali ya itu yang terjadi. Ya waktu itu aku nyelamatin orang tua mau kecelakaan ya mimpi. Awalnya mimpi? Iya. Terus kita ke Jakarta. Diingetin nggak bisa. Dianggap sepele, akhirnya kejadian betulan. Let nggak lama. Akhirnya pendarahan otak. Ya terapi teknik kita lah. Karena kedokteran udah nggak menjamin udah pendarahan otak. Dia tidur aja udah lewat, koma pasti. Ya terapi mandi uap itu lah menjamu. Jatuhnya ke situ, bisa nyelamatin. Ternyata ilmu kita bisa nyelamatin. Nah, itu suatu kebanggaan. Kita bisa membuktikan ke orang tua ilmu kita itu bermanfaat. Yang selama ini dianggap remeh, dihina-hina, kan itu. Kan ada istilah pikiran alam bawah sadar ya. Cara kerja dari pikiran ke alam bawah sadar itu kayak apa? Jatuh-jatuhnya dejavu dong. Dejavu. Itu sifatnya kayak ya intinya ya petunjuk lah dejavu itu. Tapi kan jarang. Itu jarang terjadi, nggak tiap hari kayak gitu. Kecuali hanya penting-penting saja, biasanya seperti itulah. Nah, semua manusia itu kan punya hati dan pikiran ya Bapak ya. Sebenarnya lawan kita ini hati atau pikiran? Lawan kita hawa nafsu, ambisi. Jatuhnya itu fungsinya ilmu kebatinan menyatukan pikiran dan hati. Harusnya kita percaya batin, bukan percaya pikiran. Karena manusia banyak terjebak masalah dari pikiran, pikiran liarnya. Betul. Tapi kalau dia ngikutin kata hati, lain cerita. Hidup akan selalu beruntung. Nah itu bedanya. Iya, memang sekarang banyak manusia itu kan terjebak dengan alam pikiran. Iya jelas. Karena alam pikiran kita kan liar. Selalu membiasakan diri mentang-mentang gitu loh. Merasa sok jago. Nah itu. Ya. Tapi biasanya kalau dapat ilmu sok jago itu hal biasa. Itu kan biasa, namanya baru, norak ya wajar. Iya. Tapi kalau dia udah pengalaman, dia akan menutupi. Ada tambahan?
Mungkin sudah cukup ketua malam hari ini Bopo. Sepurane kalau aku ada banyak salah kata buat wajar lah, namanya manusia banyak lengahnya. Salam damai Bopo, Rahayu. Rahayu.